Dibocorkan Palermo, Emil Auderu resmi perkuat timnas Indonesia. Tampil bagus di Oxford United, Ketum PSSI yakin Uli bakal gacor di lini depan timnas Indonesia. Arhan raih gelar pemain terbaik pekan 20 di Liga Thailand. Rekam jejak Wonderback, pelatih kiper Dewa United yang dikabarkan jadi asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman memberikan like-nya ke video ini karena itu gratis dan sangat sederhana. Terima kasih. Fans timnas Indonesia tengah heboh karena ulah media sosial Palermo sebab klub yang saat ini dibela Emil Auderu mengungkapkan bahwa sang kiper itu pemain asal Indonesia. Seperti yang diketahui, Emil sejatinya sudah memperkuat Como 1907 sejak musim 2024-2025 yang bergulir. Hanya saja karena kesulitan bersaing dengan Jean Vutes dan PV Reina, Como akhirnya meminjamkan ke klub Serie B Palermo hingga akhir musim panas 2025 nanti. Como yang resmi meminjamkan Emil ke Palermo pada 3 Februari 2025 alias jelang penutupan bursa transfer musim dingin. Awalnya mengumumkan kedatangan Emil tampak biasa saja oleh Palermo. Kendati demikian, Palermo tiba-tiba saja mengumumkan Emil resmi menjadi pemain Indonesia pertama dalam sejarah klub mereka. Sejak berdiri 1 November 1900 alias nyaris 125 tahun yang lalu, Palermo sebelumnya belum pernah memiliki pemain asal Indonesia. Dalam postingan itu, foto Emil pun diedit hingga terlihat ada nuansa Indonesia. Sepertinya ada candi sampai Emil yang menggunakan baju tradisional yang ada batik Garudanya. Tentunya fans timnas Indonesia langsung heboh melihat postingan tersebut sebab tim divisi kedua Liga Italia itu justru memperkenalkan Emil sebagai pemain Indonesia bukan Italia. Lantas banyak netizen yang menilai Palermo secara tidak langsung membocorkan status warga negara Emil yang saat ini. Sebab Emil memang dalam beberapa tahun terakhir tengah didekati PSSI untuk segera memperkuat agar bisa membela timnas Indonesia. Kendati demikian, Emil sempat menolak karena masih percaya bisa memperkuat timnas Italia. Karena kiper berusia 24 tahun tersebut tampaknya telah mulai menyerah dengan timnas Italia yang kini mulai beralih ke timnas Indonesia. Jadi apakah kalian setuju jika Emil gabung dan bersaing dengan Martin Fes di posisi kiper timnas Indonesia? Tulis komentar kalian. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki harapan tersendiri kepada Uli Romeni yang sebentar lagi bisa membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi Uli Romeni hampir saja tuntas. DPR RI sudah menyepakati proses naturalisasi pemain 24 tahun tersebut di rapat paripurna. Ole bukan pemain satu-satunya yang diajukan dalam proses tersebut. Ada nama lain seperti Tim Gavens dan juga Dion Mark. Kedua pemain tersebut diproyeksikan untuk bisa bermain di SEA Games 2025. Ole bakal menambah kekuatan lini depan timnas Indonesia. Sebelumnya PSSI sudah melakukan naturalisasi untuk kedua pemain depan sepanjang musim 2023-2024 di timnas Indonesia senior. Ada nama Rafael Struijk, Ragnar Ortmangun. Keduanya masing-masing sudah menciptakan 1 gol sepanjang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Ole tentunya dapat mempertajam kualitas lini depan timnas Indonesia. Peran Uli Romeni dan dua nama lainnya diharapkan bisa menambah amunisi timnas Indonesia di laga-laga krusial. Erick pun berujar, "Alhamdulillah saya berterima kasih dan apresiasi atas keputusan cepat anggota Dewan yang terhormat DPR RI yang memungkinkan proses naturalisasi Uli dan dua pemain muda untuk U20. Kita berjalan dengan segera. Terlebih, para pemain tersebut sangat dibutuhkan untuk menambah amunisi timnas Indonesia yang akan menjalani laga-laga krusial," ujarnya. Uli Romeni diproyeksi bakal segera debut di laga terdekat di timnas senior. Karir pertama Arhan baru seumur jagung di Thailand, namun pemain timnas Indonesia ini sudah menorehkan prestasi yang membanggakan. Arhan terpilih sebagai pemain muda terbaik pekan ke-20 Thailand Liga musim 2024-2025. Penampilan Arhan bersama Bangkok United di sepanjang pekan 20 memang cukup baik. Menariknya, Arhan terpilih sebagai pemain muda terbaik pekan ke-20 meski hanya bermain selama 63 menit bersama Bangkok United. Dalam laga tersebut, klub yang diperkuat Arhan menang 2-1 atas Nakhon Ratchasima. Bangkok United yang diperkuat pertama Arhan saat ini bersaing di jalur juara Thailand Liga. Sejauh ini mereka masih menempati posisi kedua. Bangkok United saat ini tertinggal 8 poin dari Buriram United yang masih memimpin klasemen. Menariknya, Fort FC yang diperkuat Asnoi Mongkoala menempati posisi ketiga klasemen sementara. Mereka sejauh ini sudah mengoleksi 33 poin.
Pelatih kiper Dewa United, Sjoerd van der Walt, dikabarkan akan menjadi asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Ia berada dalam satu frame dengan Kluivert dan 3 asisten lainnya, Alex Pastoor, Demi Lanjat, Gerard van der Broek, plus Zulkifli Syukur. Zulkifli, arsitek asal Lamongan, mengunggah momen itu di Instagram pribadinya. Setelah mengikuti seleksi untuk menjadi asisten pelatih timnas Indonesia, Van der Beek sendiri kemungkinan bakal menjadi pelatih kiper timnas Indonesia yang bakal mendidik Martin Fais, Hernando Arispiraji, dan hingga Nadio Argawinata. Selama di Dewa United, ia menurunkan ilmunya kepada Sonny Steven, mantan kiper FC20, Go Ahead Eagles, Excelsior, hingga Adon Den Haag. Berkat tambahan Van der Beek, Sonny Steven mampu mengukir 8 clean sheet dari 21 laga di BRI Liga 1 musim ini. Bergabungnya ia membuat susunan tim pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia hampir lengkap. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert telah mempunyai Alex Pastoor, Demi Lanjat, dan Gerard van der Broek yang juga merangkap sebagai nahkoda timnas U23. Kluivert juga sedang menyeleksi pelatih lokal untuk mengisi 2 slot sebagai tenaga kanannya di timnas Indonesia. Zulkifli Syukur menjadi salah satu di antara kandidatnya.